Ya, kita kembali dalam perbincangan pada malam hari ini. Para tamu sekalian, ini kan kalau kita bicara industri dewasa ini, kita punya free trade agreement, orientasi ekspor yang teramat tinggi dari pemerintahan saat ini, walaupun tetap mengedepankan kepentingan dalam negeri. Apakah, saya ke Pak Latofi dulu, apakah kemudian dengan kita menyuarakan green industry ini, justru kita tidak akan tertinggal dalam persaingan global? Ya, justru kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar kalau kita menerapkan industri hijau. Saat ini syarat dari produk yang diterima di luar negeri, produk ekspor kita, apakah itu mulai dari kerajinan hingga ke produk-produk yang sifatnya katakanlah seperti pulp atau kayu-kayu. Nah, itu mensyaratkan pada label eco-label. Nah, dengan eco-label ini kita akan bisa menembus pasar di luar negeri. Nah, jadi sekarang ini tidak ada alasan lagi untuk industri di negara kita untuk menerapkan industri yang ramah lingkungan dan diusahakan memang itu terstandarisasi dan memiliki sertifikasi. Oke, kalau Anda dalam posisi sebagai wartawan, tampaknya kok belum secara maksimal terbeli ini apa yang ingin disuarakan oleh pemerintah. Menurut Anda apa yang harus dibenahi? Saya kira Kementerian Perindustrian itu mesti membuat standar-standar yang sangat keras dan pengawasan yang sangat ketat terhadap berlangsungnya segala macam industri. Jadi katakanlah industri kecil X, bagaimana mereka ramah lingkungan, itu harus dicontohkan. Anda melihat sampai sejauh ini belum ketat begitu? Saya kira belum, ketat. karena kita contoh kecil saja bagaimana industri makanan yang banyak sekali merusak kesehatan kita yang mengkonsumsinya, itu sebenarnya domain dari Kementerian Perindustrian untuk memberikan bimbingan, memberikan pengawasan. Nah, kalau saja industri-industri ini diberikan bimbingan mengenai bagaimana seharusnya mereka berlaku etis di dalam memproduksi barang, tentu saja ini akan memiliki dampak yang luar biasa. Oke, mungkin belum punya sayap yang cukup karena mungkin itu adalah ranahnya kementerian yang lain, begitu bisa jadi demikian. Semua akan terkait. Oke, Pak Rasyad dulu mungkin. Oke, kalau yang menyangkut sektor yang terkait dengan tadi ya, tadi disebut-sebut tentang ada insentif dan mungkin stimulus ya, punishment atau disinsentif ya. Iya. Sebetulnya salah satu jawabannya juga selain tadi masalah informasi juga ya, saya kira pasar atau pelaku usaha itu juga perlu dieducate. Tadi saya juga setuju kalau standar itu, apakah itu standar mutu, apakah standar manajemen lingkungan atau standar produk, itu juga salah satu cara atau instrumen yang bisa kita pakai mengedukate pasar sebetulnya. Bahwa kalau konsumen misalnya menemukan satu produk yang tidak memiliki standar atau yang tidak sesuai dengan standar yang sudah dimiliki, itu mestinya masuk kalau ada istilahnya KW2, KW3 gitu ya, bukan KW1, sehingga akhirnya harga jualnya pun rendah. Respon dari market pun juga rendah. Jadi kalau kita bicara masalah insentif sudah tersedia tapi buy-in-nya masih rendah, bisa juga ada yang lainnya dalam bentuk standar tadi. Oke, itu salah satu bentuk atau cara lain melakukan punishment ya? Bukan punishment, tapi sebetulnya itu cara untuk membuat konsumen aware tentang produk yang bermutu, yang sehat. Kalau kita bicara tentang safe and healthy product misalnya. Tadi disebut juga kaitannya dengan free trade agreement dan produk ekspor kita. Nah, kita juga mesti aware nih, ada banyak zona-zona ekonomi yang mulai menerapkan technical barrier. Uni Eropa menerapkan misalnya REACH. REACH itu adalah kewajiban untuk melakukan registrasi seluruh produk yang masuk ke Uni Eropa, khususnya kandungan bahan kimianya. Itu kan sebetulnya juga semacam technical barrier. Nah, kalau kita sebagai exporting countries mau masuk ke pasar itu dan tidak mengikuti standar mereka, kan tentunya kan kita nggak bisa masuk.